saya pengen banget gitu ya. Artinya setiap postingan itu bisa ngasih value, artinya bisa bernilai bagi yang melihat video yang saya bikin. Itu cita-citanya begitu. Namun kadang juga apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar bacotan saja, tidak ada nilainya. Semoga saja tidak demikian. Tapi saya akan tetap berusaha ya. Seperti pada malam hari ini sebenarnya saya sudah ngerender. Coba Anda lihat ini ngerender butuh 2 jam. Anda kalau lihat di situ butuh 2 jam. Jadi sambil kemudian apa ibarat kata itu sambil nunggu renderan ya cobalah kita bikin konten. So beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari atau seminggu yang lalu saya bikin podcast embongan bersama teman kuliah saya di salah satu warkop di Surabaya ya, di dekat kampus saya dulu, daerah Dharma Wangsa sono. Nah, kemudian saya coba untuk diskusi dengan dia karena emang saya eman banget ya. Karena pada ujung-ujungnya diskusi yang sudah saya sampaikan itu ndak saya bikin karena audionya yang jelas itu dari suara saya saja, tidak yang suara teman saya nggak ada suaranya ya, padahal saya sudah pakai perekam. Eman banget, padahal isinya itu adalah nabung saham, terutama adalah nabung bagaimana kita bisa menjadi kapitalisme sedari awal. Menjadi kapitalis dari awal supaya ya ada pemasukan, caranya nabung lewat saham. Namun itu saya delete karena memang audionya ndak masuk sama sekali. Padahal wis di warkop, situasi wis enak ya, kemudian suasana juga enak, bahasan tuh ngalir mungkin sekitar 1,5 jam, tapi hasilnya tidak ada. Ujung-ujungnya itu karena kebodohan saya sendiri, yaitu saya pakai ngerecordnya. Ini sebenarnya sudah bagus ya, sudah impian saya untuk punya Zoom H5 itu sudah terpenuhi. Cuma saya ngerecordnya itu bukan multi track. Saya ngerekamnya pakai stereo, akhirnya suaranya yang kedengar itu suara saya saja. Mungkin karena mic yang satunya pakai jack Akai, saya juga nggak tahu. Tapi ya wis lah, itu karena kesalahan saya, akhirnya nggak masuk. Jadi kalau ini saya biasa gunakan untuk outdoor yang apa recording ini menggantikan fungsi menggantikan device saya yang dahulu mixer itu saya jual. Saya sekarang pakai ini, pakai Zoom H5 ini, dan itu sudah wah sudah apa namanya? Sudah lebih dari cukup. Akhirnya saya bikin podcast lagi. Lain hari sekitar kemarin itu saya juga bikin podcast di daerah Sedati di Warkop Pondok. Itu saya ngobrol dengan mantan penjual buah, kemudian penjual soto, sama teman saya sendiri yang di pesantren itu. Kita ngobrol-ngobrol enak, bikin podcast. Setelah saya pindah filenya, ternyata gain gain dari mic saya ini kebesaran, Pak Bro. Gak masuk ya. Suaranya ngepik banget gitu. Saya harus turunkan tapi kualitas audionya jadi nggak bagus. Kesalahan kedua akhirnya saya terima. Karena gainnya itu saya di angka 7 ya. Kalau gainnya itu kalau untuk mic eksternal seperti ini, apalagi dynamic mic yang biasanya seakan ngomong itu seakan makan mic begini, saya kasih gainnya 7 kebesaran. Ternyata gainnya itu saya coba ya di 4 atau 5. Ilmu baru lagi, informasi baru lagi bagi saya. Nah, sekarang itu saya setting di gain 4 dan 5. Lain kali juga demikian. Nanti mungkin satunya itu akan saya sesuaikan lagi. Jadi ya begitu, tambahan lagi informasi bagi saya pribadi. Ya wis, jalan lagi. Kemudian kawan-kawan sekalian, untuk pemula memang ini masalah selera sih ya. Selera bagaimana device yang kita gunakan itu sangat-sangat tergantung dengan jenis konten yang kita gunakan. Saya pribadi rata-rata hanya ceramah seperti ini. Kalau orang bilang itu dubbing, ya butuhnya itu sebenarnya nggak ribet-ribet. Hanya butuh mixer itu sudah lebih dari cukup. Ya, kalau untuk kebutuhan seperti ceramah ataupun dubbing seperti ini ya setting-setting sederhana saja sudah lebih dari cukup. Akhirnya saya beberapa coba untuk setting audio itu pakai mix internal untuk GoPro, dongle, kemudian dicolokin apa gaya-gaya vlog itu juga nggak cocok. Dongle-nya sudah mau saya jual, mic-nya yang Boya Shotgun itu juga mau saya jual, nggak cocok. Kemudian saya coba untuk pakai apa mixer ya untuk studio untuk take inter indoor seperti ini. Ternyata ketika untuk review video-video itu juga
akhirnya ada desis ya. Padahal itu fungsinya sebenarnya lebih ke arah musik ya. Kalau mixer sama soundcard atau yang gabungan keduanya mixer dan soundcard itu yang konten-kontennya itu yang bikin audio lagu-lagu cover dan sebagainya. Untuk kebutuhan ceramah mungkin terlalu ya. Dan akhirnya sekarang saya ganti pakai Zoom ini, dan alhamdulillah itu sudah bagi saya sudah sangat lebih dari cukup dan mudah sekali dibawa kemana-mana. Saya tinggal bawa GoPro, kemudian tinggal bawa mic ini, bawa kabel XLR, selesai. Ya, bisa dapat audio sekualitas seperti yang Anda dengarkan ini. Jadi bagi saya itu semuanya untuk masalah gear konten, terutama kaitannya dengan audio, itu masalah audio itu masalahnya selera. Tapi saya suka setting dengan seperti ini. Parameternya adalah saya hanya ngomong seperti ceramah atau dubbing lah katakan ya. Kemudian pakai mic XLR seperti ini, kabel XLR kemudian mic dinamik. Oke. Nah, kenapa kok saya senang dengan mic dinamik gitu? Karena juga selera. Karena memang biasanya itu situasi di luar itu kan kalau saya ngadakan ngobrol dengan orang itu kan rame ya. Dan kalau pakai kondenser itu ketangkep semua suaranya. Kayak misalkan di sekarang ini ada kipas angin yang lagi nyala ini, saya yakin juga suaranya nggak masuk amat ke dalam mic ini. Gitu. Jadi saya senang mic dinamik. Jadi semuanya masalah selera, yang penting adalah kontennya tersampaikan, kontennya dibikin, dan kontennya segera didistribusikan. Saya kira itu yang paling penting. Nah, teman saya juga bilang enak pakai Saramonic gitu kan, ditaruh sini ya kan, kemudian kita bisa ngobrol gitu tanpa ada kayak tangan itu bebas bergerak. Tapi saya senang pegang mic seperti ini, beda lagi kan. Jadi jelas masalah selera. Bukan saya ngatakan itu Saramonic jelek, enggak. Karena ujung-ujungnya adalah selera gitu ya. Saya senangnya pakai mic seperti ini, ngomong seperti ini, dipegang seperti ini kayak stand up comedy begitu. Saya senangnya seperti itu. Itu masalah selera. Jadi kawan-kawan sekalian, saya dapat info berharga sekali bagaimana supaya bisa audionya bagus, terutama kaitannya dengan cara menggunakan Zoom H5 ini. Saya utak-utak sendiri dan akhirnya nemu gainnya kalau untuk mic dinamik yang saya pegang ini di angka 4 dan 5, dan saya kira suaranya nggak terlalu ngebik-ngebik amat ya. Itu pengalaman berharga sekali buat saya. Untuk lain kali settingnya diperhatikan dulu sebelum kontennya dibikin. Begitu. Nah, kemudian juga kenapa kok saya suka mic ya, mic dinamik. Saya juga ada pikiran setan, supaya lebih enak harusnya pakai wireless. Tapi mic wireless itu mahal Pak, gila-gilaan, mahal-mahal. Apalagi yang merek-merek itu mahal-mahal. Ya sudahlah, pakai mic XLR yang ada kabel ya, mic kabel dinamik seperti ini sudahlah, wis cukup ya. Dan saya juga sempat beli mic juga, namanya adalah Hardwell Superstar 1S ya. Kalau bentuknya nembak-nembak Sennheiser. Ini kalau ini 200.000, kalau ini 500-500-an ribu lah. Kenapa kok saya masih pegang Kretz gitu ya? Memang kualitasnya kalau dari segi audio itu dari segi suara itu lebih enak yang merah ini. Harga nggo rupo ya. Tetapi dari bentuk, nah selera lagi. Kalau bentuk mic tembakan KW ke 25-30 dari Shure SM58 atau 57 itu lebih enak. Jadi mic yang menurut saya memang reliable adalah Shure itu. Dari bentuknya, kemudian misalkan gini ya, saya sering nyocot begini, kemudian ludahnya kan nempel tuh di sini. Ini ada spare partnya dijual terpisah. Yang kawat-kawat ram-raman ini loh, itu dijual ada. Nah kalau kawat ram-raman seperti ini, misalkan ini neyeng, sulit cari gitu. Jadi memang urusannya adalah urusan reliable, jadi maintenance-nya gampang. Nah makanya kemudian saya yakin kalau kemudian nanti punya rezeki, milihnya mic apa ya, mic Shure tadi itu, bentuknya itu sudah reliable, kemudian maintenance-nya itu juga gampang, nggak sulit-sulit ya wis. Nggak ada lain kecuali yang aslinya ya Shure itu, wis itu yang paling reliable, durable juga, artinya tahan banting. Jadi wis seneng-senengan lah ya. Kembali lagi masalah selera. Balik lagi jadi di awal ada value-nya enggak? Wah, sharing-sharing seperti ini semoga aja bakal bawa value ya, bawa informasi buat sampean. Nah, kawan-kawan sekalian juga
beberapa hari ini juga saya refleksi ya, ketemu dengan tukang-tukang itu saya jadi, iya ya saya udah umur sudah mau kepala 4 ya, mau 40 tahun tapi pekerjaan belum jelas. Alhamdulillah sudah punya CV dan CV-nya sudah PKP, perusahaan kena pajak, tapi garapan juga belum ada. Garapan yang signifikan ya ada sih, pagar-pagar itu ada tapi belum begitu signifikan. Kemudian saya berkenalan dengan tukang-tukang bangunan ini, kemudian bikin saya besar hati. Meskipun saya gagal di proyek rumah, kemudian itu tidak membuat patah arang. Mereka menyemangati dan mereka memberikan apa, ibarat kata itu keahliannya itu maksimal, sehingga saya akhirnya berani. Wah, kalau semua saya juga ngelola orang-orang ini, berani kalau ada garapan. Alhamdulillah memberikan diri ya. Jadi emang ya bikin YouTube seperti, tapi yang bikin kayak saya itu enjoy itu ya bikin YouTube seperti ini ya, bisa bisa ibaratnya itu berbagi cerita kepada sampean, kemudian meliput apa atau mendokumentasikan pekerjaan atau kegiatan itu jadi semacam relaksasi sendiri bagi saya pribadi ya. Eh, Begitu getol ya ibarat kata itu, untuk menyampaikan atau membangun channel YouTube saya supaya bisa dapat apa 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Ingat-ingat kalau kemarin Ramadan atau puasa tahun kemarin tuh saya masih nyervis Vespa ya di Kedung Asem. Kemudian setahun berikutnya itu saya kayak kok nggak ada kemajuan ya. Saya jujur aja nggak ada kemajuan. Paling garapan ya garapan seperti itu aja. Belum ada yang meluap-luap begitu, belum ada. Tapi kemudian saya ingat satu hal, ternyata salah satu channel saya itu sudah monetize. Wah, alhamdulillah ya, channel Kedu KEDU itu sudah monetize. Tapi tidak saya belum saya isi. Saya ngembangkan satu channel lagi namanya Kelas Dunia. Ini lebih ke arah untuk mempromosikan kegiatan harian, kemudian mempromosikan dagang juga ke khalayak. Oh ya lumayan lah bisa dapat apa namanya, sudah qualified untuk menjadi YouTube partner. Itu aja, yang lain belum ada. Yang lain masih masih standar-standar doang ya. Belum ada peningkatan signifikan. Tetapi kemudian saya berkumpul dengan orang-orang yang ahli, kumpul dengan tukang plafon, kumpul dengan tukang bangunan yang pengalamannya itu banyak, kumpul dengan tukang keramik, tukang granit, tukang marmer. Itu bikin saya besar hati ya. Kalau seumpama nanti saya ada garapan-garapan sipil, saya ready orang-orangnya. Dan ini jadi pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jangan sampai kasus saya yaitu mengeluarkan duit untuk membangun rumah itu ternyata malah tidak sesuai hasilnya. Itu eman sayang ya. Dan mungkin kejadian seperti ini juga banyak terjadi di kalangan Anda juga. Ada yang niatan bangun rumah ternyata salah tukang. Eh, Sudah pasang beli-beli granit gitu, ternyata maunya irit ternyata malah ngorot-ngorot ya. Mau cari tukang ternyata tukangnya itu nggak sebegitu ahli. Tapi alhamdulillah untuk ibaratnya infrastruktur saya ready, orang-orangnya juga sudah kenal 1 2 3, ongkosannya juga sudah kenal. Jadi kalau seumpama nanti ada yang mau tanya tentang granit, marble, itu saya ada gacuan, saya ada solusi supaya uang yang dikeluarkan itu tidak sia-sia. Itu menurut saya juga wah masuk ini ya, artinya ini jadi satu mungkin yang gedein hati ya, meskipun garapan belum ada tetapi masih aja seputar potensi-potensi seperti itu. Semoga saja omongan-omongan ini memberikan value. Saya takutnya tidak memberikan value ini. Aduh. Nah, juga urusan dengan YouTube ya. Misalkan saya sekarang sering bikin video ASMR, misalkan tukang itu ngerjain masang keramik itu juga saya videokan, masang plafon juga saya videokan, kemudian kulinya juga saya videokan. Jadi saya bikin kayak apa video ASMR begitu urusan bangunan. Nyeneng ke, saya seneng banget. Jadi ya enjoy aja, menikmati itu kayak wis meskipun ini gagal total, tapi ya paling tidak saya bisa sharing-sharing ke sampean agar sampean juga tidak sampai gagal total dalam membangun rumah. Karena ya cukup aja pengalaman seperti ini, jangan sampai itu diulangi yang lain, sehingga ya itu tadi
untuk bisa lebih berhati-hati ya. Jadi saya seneng gitu videokan Pak Tukang, kemudian juga bikin-bikin video yang lain melalui YouTube seperti ini, kita ngobrol atau sharing-sharing tentang pengalaman ya. Saya seneng banget dan semoga saja ini juga bisa memberikan manfaat kepada sampean. Oh iya, ini saya barusan mau pasang PDAM di kawasan Surabaya. Syaratnya mudah sekali Pak Bro. Syaratnya itu fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian juga fotokopi petok D kalau Anda pun tidak petok D, kemudian sertifikat tanah dan lokasi. Nanti baru jadi yang pertama KK, kemudian fotokopi KTP, KK, kemudian katakan ya bukti kepemilikan rumah tanah itu. Nah, setelah itu nanti kita dikasih formulir untuk meminta tanda tangan ke RT, RW sama lurah. Baru kemudian diajukan untuk penarikan air PDAM. Itu mudah banget, nggak sulit ya. Surabaya Pak Bro, Bu Risma sama Pak Eri. Ya, kita dukung lah, semoga saja tambah maju Surabaya ya. Jadi untuk urusan seperti ini nggak ribet-ribet dan simple. Kalau sampean mau ada urusan PDAM, itu tadi saya bisa sharing kepada Anda, mudah sekali. Fotokopi KTP, KK, bukti kepemilikan tanah, misalkan lokasinya di mana, sebelah-sebelahnya itu apa, baru sama rekening listrik, sama rekening listrik token ya. Baru kemudian nanti dikasih formulir untuk minta tanda tangan RT, RW dan lurah, baru kemudian diajukan. Biayanya 600.000 itu, tapi nunggu lama ya, 600.000. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini, sudah 16 menit. Jadi itu saja yang bisa saya omongkan. Semoga saja bermanfaat dan memberikan value kepada sampean semuanya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel Kelas Dunia ini, Kelas Dunia, dan dukung untuk bisa segera qualified monetize menuju 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Makasih banyak, jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.